Nasib Timur Tengah kini sedang dipertaruhkan pasca negosiasi nuklir antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Muscat, Oman. Meski putaran pertama sudah berjalan pada Jumat 6 Februari 2026 lalu, keduanya masih bertahan pada posisi mereka. Washington yang menuntut penghentian total pengayaan uranium hingga pembatasan rudal balistik, sementara Teheran bersikeras kedaulatan nuklir mereka tidak bisa ditawar. Putaran selanjutnya disebut-sebut akan kembali dijadwalkan. Namun jika negosiasi ini menemui jalan buntu dan gagal membawa kesepakatan, maka potensi perang pecah bisa terjadi kapan saja. Apakah sinyal-sinyal peperangan sudah mulai terlihat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sinyal perang paling nyata datang dari pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah, Al-Udeid di Qatar. Melansir Times of Israel, analisis citra satelit menunjukkan pasukan AS menempatkan rudal ke dalam peluncur truk seiring meningkatnya ketegangan dengan Iran sejak awal tahun. Biasanya sistem pertahanan udara seperti Patriot ditempatkan di stasiun peluncur semi-statis. Namun dengan memindahkannya ke atas truk, militer AS secara tidak langsung telah meningkatkan mobilitas mereka agar rudal itu bisa dipindahkan dengan mudah kemanapun dan kapanpun. Seorang analis citra forensik, William Goodhine, juga mengatakan rudal Patriot terparkir dan terpasang pada truk taktis mobilitas berat M983. Perbandingan foto citra satelit pada awal Januari dan Februari juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Terjadi peningkatan jumlah pesawat dan peralatan militer lainnya di seluruh wilayah tersebut. Kalau Amerika pamer otot kekuatan militer, Iran justru sebaliknya. Laporan dari Times of Israel mengungkap, satelit terbaru menunjukkan pemandangan yang tak biasa di fasilitas nuklir Isfahan, salah satu jantung program nuklir Teheran. Institut Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Washington mengatakan, semua pintu masuk terowongan ke situs nuklir itu terkubur di bawah tanah. Organisasi itu menyebut tidak ada lagi aktivitas kendaraan yang terlihat di pintu masuk. Mereka menilai Teheran khawatir akan kemungkinan serangan atau penggerebekan oleh AS Israel di lokasi tersebut. Ditambah, menimbun pintu masuk akan membantu meredam potensi serangan udara dan mempersulit akses darat dalam serangan pasukan khusus. Sebab, Washington telah menuntut Iran untuk segera melepaskan persediaan uraniumnya. Dengan mengubur akses masuk, maka Teheran berupaya untuk melindungi aset nuklir mereka dari potensi serangan udara atau bom penghancur bunker. Menghadapi ancaman yang terus meningkat, juru bicara militer Iran, Brigjen Mohammad Akraminia baru-baru ini menegaskan pihaknya siap untuk menghadapi konflik. Masih dalam sumber yang sama, Akraminia menyatakan kesiapan Teheran untuk menghadapi pilihan dan skenario apapun seperti ancaman yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump mengenai kemungkinan hal-hal buruk. Menurutnya, Trump harus memilih antara kompromi atau perang, sebab jika perang pecah, cakupan Iran akan tertuju pada seluruh kawasan, termasuk pangkalan AS dari wilayah pendudukan hingga Teluk Persia dan Laut Oman. Akraminia mengeklaim akses Teheran sangatlah mudah menjangkau titik-titik target tersebut. Di samping fleksibilitas serangan Teheran, mereka juga punya kombinasi rudal dan drone yang canggih. Berdasarkan analisis terbaru The National Interest, Iran punya persenjataan rudal balistik yang sangat beragam. Mulai dari Khorramshahr, Sejil, Emad, Gadar 110, Fatah 1 hingga Desful semua tersedia.
Selain rudal balistik, Teheran punya persenjataan sistem pesawat tanpa awak. Drone tipe Shahed yang terkenal mampu terbang ratusan mil dan mengirim muatan mematikan dengan presisi yang relatif tinggi. Bahkan pengiriman drone yang mengawasi kapal induk beberapa pekan lalu sempat ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 karena dianggap mengancam keberadaan USS Abraham Lincoln. Dalam potensi bentrokan, serangan kawanan drone kamikaze diperkirakan akan menyerang pangkalan udara dan angkatan laut di Teluk. Tak hanya itu, Iran mampu menembakkan puluhan proyektil murah yang mampu melumpuhkan kemampuan pertahanan udara musuh. Meski dibentengi pertahanan yang kuat sekalipun, beberapa di antara serangan yang dilancarkan berpotensi menembus pertahanan dan mencapai targetnya. Situasi kawasan pun telah berada pada titik yang sangat rapuh. Semua sinyal yang ditunjukkan Teheran dan Washington telah menunjukkan bahwa keduanya kehilangan kepercayaan satu sama lain. Nasib jutaan nyawa dan stabilitas global pun bergantung pada hasil negosiasi keduanya. Apakah diplomasi masih bisa menghentikan peperangan, atau justru kekuatan militerlah yang akan berbicara di medan tempur? Pantau terus perkembangan konflik Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.